Kondisinya masih baik ya, Mas. Bisa juga dilambangkan bahwa mereka itu sudah dijemput oleh malaikat-malaikat ya atas kepergiannya mereka. Disambutnya dua merpati ini, yang aku lihat ini sebenarnya wujudnya bukan merpati lagi, tapi adalah wujud dua orang malaikat ya. Belakangan ini nama mendiang Melisha Sidabutar tengah menjadi buah bibir. Bagaimana tidak, jasad Melisha diketahui masih terlihat utuh sedia kala setelah kurang lebih 3 tahun dimakamkan. Kemarin, tepatnya pada Kamis 11 April 2024, jasad Melisha yang sebelumnya dimakamkan di TPU Pedurenan Bekasi tengah dibongkar untuk dimakamkan bersama saudari kembarnya Melita Sidabutar di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Lantas seperti apa paranormal menanggapi jasad Melisha Sidabutar yang masih utuh, cantik bagai putri tidur? Padahal sudah 3 tahun yang lalu jasad Melisha dikebumikan. Sebenarnya pemindahan itu supaya menjadi satu dengan adiknya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi karena lebih dulu kakaknya dimakamkan di Pedurenan ini, karena adiknya di San Diego, jadi disatukan ke sana supaya berdampingan dengan adiknya. Kondisinya masih baik, jenazahnya, acara pembongkaran jenazahnya juga berjalan dengan lancar. Tuhan mengiringi acara pembongkaran jenazah tersebut. Nanti kita berjalan juga ke TPU San Diego Hills, diiringi Tuhan. Acara keluarga, ibadahnya juga untuk penutupan kubur juga dapat berjalan lancar. Mungkin itu aja ya. Kemudian kalau fenomena yang satunya mengenai adiknya, yang aku dengar adalah bahwa adiknya dimakamkan satu kuburan dengan adiknya itu, dan adiknya masih utuh jasadnya. Itu juga merupakan suatu fenomena alam dan keajaiban ya buat aku, bahwasanya kuasa Allah, bahwasanya Tuhan itu ada. Itu adalah suatu pembuktian. Ini juga akan menjadikan sesuatu hal yang artinya buat diri kitanya masing-masing manusia supaya mengetahui bahwasanya Tuhan itu ada. Karena mungkin ini bisa menjadikan suatu pesan kepada masyarakat Indonesia ataupun seluruh dunia, bahwasanya kita terlalu lalai saat ini untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada hadisnya, aku karena aku takut salah, bahwasanya di situ ada suatu kaum, dia istilahnya apa ya, kuburannya tuh sampai wangi gitu ya. Kuburannya sudah berpuluh-puluh tahun itu wangi, sampai jasadnya pun ada yang utuh ya. Artinya memang Allah akan memberikan kuasanya kepada mereka yang berhak atas segala amal perbuatannya selama di dunianya. Maka dia akan dimudahkan di akhiratnya sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, kalau saya lihat dari jasadnya itu ya bisa dibilang dia itu sebagai manusia yang benar-benar sangat suci ya. Kenapa saya bilang suci? Dia itu bisa dibilang seorang malaikat ya, malaikat yang membuat orang bahagia dengan suara-suara merdunya, indahnya ya. Jadi makanya dari jasad-jasadnya dia itu masih utuh dan juga masih cantik dilihat. Jadi gini ya, jadi memang ya kalau orang ya hitungannya dari masa hidupnya itu banyak berbuat baik ya, dan juga hatinya baik pada semua orang ya, bisa dibilang malaikat lah ya. Dari sampai manapun, sampai bertahun-tahun ya, dia punya jasad itu pasti masih utuh dan juga masih bagus ya. Jadi bisa diartikan bahwa dia tugas di dunia ini nih yang kemarin nih sudah dilaksanakan, dan juga untuk punya jasad masih utuh ya, seperti
semasa dia masih hidup. Kalau saya lihat memang mukjizat ya, mukjizat yang jarang semua orang dapat. Ya, biasa kan orang-orang kan kalau meninggal dalam sehari 2 hari aja itu badannya udah membusuk, ya membengkak, ya. Tapi dengan kata lain ya, jasadnya dia udah bertahun-tahun masih utuh dan juga masih cantik dilihatnya. Aku melihatnya di sini bahwa dari keluarga dari almarhum ini, beliau ini adalah kayak pelayan Tuhan ya. Artinya kalau bahasa Islamnya itu adalah kayak kita berdakwah ya. Beberapa keluarganya ini ikut mendakwahkan tentang ajaran Tuhannya ya. Dan kemudian juga aku melihat di sini kedua selebriti kita ini juga ya, yang dua kakak beradik ini juga, dia juga melantunkan lagu-lagu rohani yang artinya memang ada kedekatan khusus beliau ini dan kekeluargaannya kepada Sang Pencipta, sehingga tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan suatu istilahnya semacam kayak kalau kita memberikan effort kemudian kita diberikan hadiah, gift ya, yang artinya memang ini adalah suatu kebaikan dan memang yang dipertontonkan agar dijadikan contoh yang baik bagi umatnya. Kabar meninggalnya Melita Sidabutar Senin 8 April 2024 kemarin tidak hanya meninggalkan sejumlah tanya, tetapi juga kejadian yang dianggap tidak biasa. Selain jasad sang kakak Melisha Sidabutar yang masih utuh, publik juga dikejutkan dengan adanya sepasang burung merpati yang hinggap di rumah duka. Seperti diketahui, Melita menghembuskan nafas terakhir di usia 23 tahun setelah mengalami pembengkakan jantung. Kematian Melita Sidabutar dianggap tidak biasa usai disebut-sebut menyusul saudari kembarnya Melissa Sidabutar ke pangkuan Tuhan. Lantas, dengan adanya sepasang merpati di rumah duka, benarkah kejadian tersebut merupakan suatu pertanda baik atau sebaliknya? Ada sepasang burung merpati menghinggap di rumah duka. Untuk dari arti sepasang burung merpati itu bisa dibilang mereka berdua kemanapun selalu bersama. Dan juga bisa juga dilambangkan bahwa mereka itu sudah dijemput oleh malaikat-malaikat atas kepergiannya mereka. Suatu keunikan tersendiri dan memang ini adalah suatu keajaiban alam yang aku bilang. Artinya adalah ketika seorang Melita Sidabutar ini meninggal dengan hadirnya dua ekor burung merpati yang memang burung ini datangnya itu berlawanan arah dari arah barat dan dari arah timur, yang artinya memang tidak sengaja dan memang tidak ada yang memang sengaja untuk menerbangkan merpati tersebut, dan itu adalah sebuah simbol kedamaian. Artinya beliau ini pergi dengan damai dan memang memiliki kemuliaan hati, sehingga merpati ini adalah sebagai simbol kedamaian, kemuliaan, dan juga simbol penyambutan atas diangkatnya derajat beliau, dipermudah secara dipermudah secara alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambutnya dua merpati ini yang aku lihat ini sebenarnya wujudnya bukan merpati lagi, tapi adalah wujud dua orang malaikat dan kemudian seperti yang jasadnya utuh itu adalah wujud dari kebaikannya beliau, yang mungkin Allah bisa saja memberikan dia jasadnya utuh sampai misalnya 10 tahun, 5 tahun, sampai dengan waktu yang tidak terduga atas perbuatan baik yang amalan perbuatan baiknya beliau yang pernah beliau amalkan. Di sini aku melihat keluarga mereka ini memang luar biasa Meninggalnya Melita yang menyusul sang adik Melisha Sidabutar tidak hanya diiringi oleh sepasang merpati yang entah dari mana datangnya,
tiba-tiba saja hinggap di rumah duka. Tetapi juga tanggal yang sama dengan tanggal kematian saudari kembarnya, Melisha. Ya, keduanya menghembuskan nafas terakhir di tanggal yang sama, yakni sama-sama di tanggal 8. Lalu, apa arti tanggal 8? Benarkah tanggal 8 merupakan tanggal yang istimewa? Kalau saya lihat memang di hari yang sangat bagus, tanggalnya juga bagus. Kenapa saya bilang bagus tanggalnya? Karena dia itu lahirnya juga, mereka berdua itu tanggal 8. Kakaknya meninggal juga tanggal 8. Dan dia itu juga meninggalnya tanggal 8. Ya, 8 itu sangat bagus. Ya, jadi buat dianya itu kayak semacam tugasnya itu di dalam bumi ini ya sudah dia laksanakan ya, dan juga buat mereka berdua sudah jalan di tempat yang surga bilangnya. Kalau di kita memang angka 8 itu angka hoki ya. Biasanya kalau kita kasih uang ke orang tua atau pas kita Imlek itu biasanya yang tahu biasanya itu kita selipin 8. Ya bilangnya angka hoki. Rezeki lah bilangnya kayak gitu. Kalau aku membacanya tentang tanggal ya, karena mereka ini kan kembar ya, dan juga lahirnya pun aku kalau kembar itu biasanya hanya beda beberapa menit atau beberapa detik ya, itu bisa terjadi ya. Itu dia salah satu kuasa Allah ya. Artinya Allah itu adalah unik dan gaib. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah inginkan, tapi artinya tanggal 8 itu adalah yang aku baca di sini adalah 8 tambah 8 16 7, artinya adalah suatu pertolongan ya. 7 itu suatu pertolongan, artinya memang 7 pertolongan Tuhan kepada beliau, artinya diangkatnya beliau ya atas segala disucikannya beliau dan dipermudah ya di alam akhiratnya, sehingga diangkatnya beliau menuju insya Allah ke surganya Tuhan ya atas amal perbuatan baik beliau dan keluarganya. Kalau saya lihat memang mereka berdua itu punya kontak batin. Memang rata-rata identik kembar ya. Biasanya rata-rata banyak ya yang kayak gitu, nyusul lah bilangnya kayak gitu. Apalagi tugasnya mereka itu sudah dilaksanakan. Jadi bisa dibilang hitungannya ya memang udah jalannya mereka ya pada usia muda ya sudah meninggal. Dan juga ya kan biasanya kata-kata orang kan, orang dulu juga bilang ya orang baik itu cepat meninggalnya. Ya karena memang rata-rata banyak kayak gitu, identik. Jadi misalnya rata-rata itu yang punya anak kembar, kalau misalkan yang satu nangis, ntar nyusul yang satu juga nangis. Misalnya yang satunya sakit, ntar nyusul juga satunya sakit. Dan juga mereka itu kayak semacam ada kontak batin hitungannya, kayak misalkan yang satu ini punya ada masalah nih, sedih ya. Nah ntar yang udah punya adik atau kakaknya bisa ikut-ikutan kayak gitu. Kabar jasad mendiang Melisha Sidabutar yang masih utuh usai dibongkar untuk dipindahkan ke makam saudari kembarnya Melita Sidabutar membuat publik heboh. Tidak sedikit yang takjub dan hingga berkelin dan banyak tanya di benaknya. Kebaikan apa yang dilakukan mendiang Melisha semasa hidupnya hingga Tuhan mengawetkan jasad hambanya itu? Lantas, seperti apa kata pendakwah melihat fenomena tersebut? Apakah mungkin gitu kan? Mungkin terjadi hal itu, bisa jadi ini adalah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita nggak tahu si mayit tersebut semasa hidupnya. Yang jelas kalau kita Muslim ini ada beberapa jenazah atau tubuh yang tidak akan hancur. Pertama, tubuhnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu jasadnya utuh di dalam alam barzah, tidak akan tersentuh oleh binatang. Yang kedua, jasadnya orang penghafal Quran. Penghafal Quran ini dalam satu hadis Nabi dikatakan orang ini akan mendapatkan syafaat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu para syahid, syuhada di jalan Allah. Mereka berjuang
untuk agama Allah, dan terjadi di Jabal Uhud ketika saat itu daerah sana terjadi banjir, dan banjir itu menggenangi kuburan syuhada Uhud, dan jenazahnya itu naik ke atas permukaan utuh seperti sedia kala. Nah, kemudian dikuburkan kembali. Nah, ini terjadi buat para syuhada. Jadi ada beberapa jenazah yang tubuhnya itu memang Allah Subhanahu wa taala awetkan. Tapi juga Allah awetkan juga Firaun. Ya, yang ditenggelamkan di Lautan Merah di zamannya Nabi Musa alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi. Sampai hari ini jasadnya Firaun juga diutuhkan. Artinya buat bukti di dunia ini bahwa orang-orang yang taat atau orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, Allah buktikan dengan kekuasaannya seperti itu. Tapi yang jelas di agama Islam, orang-orang yang tadi saya katakan memiliki keahlian atau kebaikan selama di dunia, mereka membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan ajaran Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka insya Allah di jasadnya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat tentunya. 7 hari aja sudah hancur ya. Udah mengalami penguraian di dalam tanah itu, sudah terjadi pembusukan ya. Tapi ada juga yang agak lama, ada juga yang cepat gitu. Jadi bergantung daripada fisik ya, atau juga tanah tersebut. Ya, kita lihat kan tanahnya macam-macam ya di beberapa tempat. Kalau di Saudi Arabia sih tidak ada tanah liat seperti kita di sini. Mereka juga liang lahat juga terbuat dari semen ya, sehingga ditaruh di dalam, ditutup, dan akhirnya hancur dengan seketikanya, dengan panasnya. Gurun itu menjadi debu ya akhirnya. Jadi tulang belulang lah. Kepergian Melita tidak hanya membuat heboh, tetapi juga meninggalkan tangis sedu-sedan baik keluarga, kerabat maupun orang tercinta yang ditinggalkan. Ya, kepergian Melita meninggalkan kesedihan begitu mendalam. Tidak hanya dirasakan orang tuanya, tetapi juga kekasihnya, Pendeta Glenn Immanuel. Tampak kesedihan begitu dalam saat Pendeta Glenn memasukkan cincin ke jemari kekasihnya sebelum dimakamkan. Dari situ pula terungkap sebuah janji manis jika pasangan kekasih itu berencana untuk menikah. Bahkan mendiang Melita kerap menceritakan pernikahan impiannya bersama sang kekasih. Lantas seperti apa kesedihan dan kerinduan Pendeta Glenn Immanuel saat melepas kekasihnya pergi? Melita tuh selalu kode setiap waktu ya, dia selalu minta kayak kasih aku cincin dong, kasih aku cincin. Memang itu bukan cincin tunangan, itu masih promise ring lah mungkin bahasanya ya. Jadi saya kasih cincin di bulan Januari, tanda saya mau ada keseriusan, saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini. Melita tuh orang, makanya saya bilang dia orang yang open banget, jadi wedding dream dia selalu kirimin ke saya. Contoh-contohnya kayak tempat yang dia pengen,
cincin yang dia mau. Ya itu memang saking dia excitednya untuk persiapan ini ya. Jadi itu sih yang selalu Melina lakukan gitu. Langsung infoin dia mau apa, dia mau kayak gimana gitu. Ya semua wanita pasti pengen yang paling terbaik lah di hari bahagianya. Jadi ya masih maklum dan wajar lah. Jujur makanya saya nggak lihat secara langsung, tapi berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita ya kita aminin baik dari Tuhan aja ya. Mungkin saya mewakili keluarga juga berterima kasih sama beberapa rekan-rekan yang hadir, yang nemenin kami dari pagi sampai ketemu pagi lagi, juga yang stay buat keluarga, stay buat kami, saya juga pribadi. Saya bersyukur juga khususnya buat Gereja Tiberias yang juga Gembala Sidang yang juga support kami, para pemimpin support kami, dan juga Gereja JCC, Impact Music, dan juga mungkin beberapa yang saya belum bisa sebutin satu-satu, tapi banyak sekali kebaikan dan pertolongan yang diberikan selama kami mengalami masa-masa sulit tersebut. Dan juga ya saya terima kasih juga sama teman-teman media. Saking dia memuliakan nama Tuhan, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam menyerukan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.